Karena ini memang pembahasannya itu rada rumit, namun gampang diaplikasikannya ke dalam pasar. Kesini kita kasih tips akurasi tertingginya seperti apa. Lu buktikan sendiri di pasar lu, kan pasar kita sama, ya kan? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel kita bersama. Udah 1 bulan kita nggak upload video baru, dan di sini gue bakal lanjutin tips general yang sebelumnya kita janjikan. Sebelumnya kan gue udah upload dimana tips general analisa detail ya. Analisa detail itu dimana tren lagi kuat naik, kita menunggu harga turun itu kan biasanya rada lama ya kan. Kita menunggu harga turun itu agak lama, dan biasanya gue memperhatikan harga-harga yang terbentuk di suatu candlestick yang hadir, dan kita compare dengan candlestick sebelumnya, entah tren kuat naik ataupun tren kuat turun, dengan kita memperhatikan harga tertinggi, harga terendah, close price, dan open price. Di deskripsi di video sebelumnya udah gue jelasin ya harga-harga mana aja yang bisa kalian perhatikan. Oke, sekarang kita lanjut apa nih bang? Kan sebelumnya udah gue janjikan dimana gue bakal bikinkan, insya Allah gue bikinkan PPT-nya. Banyak yang request dengan PPT, karena kalau kita ngelihat harga langsung gitu ya, harga di pasarnya langsung itu kan cepet banget, dan kita nggak tahu kenapa harga itu naik, kenapa harga itu turun, harga bergerak itu terganjal di harga mana, itu kan biasanya kita nggak tahu karena harga terlalu cepat untuk bergerak. Dan di sini gue contohkan, gue bikinkan PPT-nya ya. Jadi gue contohkan aja harga bergeraknya di mana, terganggunya di mana, kita eksekusinya di mana. Makanya di sini gue kasih tips generalnya. Biasanya tips ini gue cuma bagikan ke beberapa kerabat dekat doang, belum gue bagikan secara umum, belum gue publish, dan di sini gue bagikan. Makanya gue kasih judul tips general. Dan sebelumnya kita udah pernah bahas tips general ini gue jadi menjadi 3 bagian. 3 bagian itu maksudnya tips secara detail harga-harga mana aja. Nah di sini gue jelasin tips general menengah, jangka menengahnya itu di mana harga sideways di area tersebut, harga berkonsolidasi di area tersebut, dan biasanya eksekusi akuratnya itu di daerah mana, di area mana, di harga mana, di support mana, dan di resisten mana. Di sini bakal kita bahas. Oh ya, perlu diingat dulu nih, dimana tips itu beda sama basic ya. Basic itu keseimbangan harga, dimana harga-harga itu akan kembali jika seperti ini, jika seperti itu. Kalau tips itu gua kasih untuk menambah akurasi perdagangan lu ya. Jadi mohon bedakan antara tips dan basic. Tips itu kalau lu mau pakai ya lebih akurat lagi gitu loh, maksudnya jelas ya, insya Allah ya. Oke, kita lanjut ke pembahasannya. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Nah di sini gue contohkan, gue bikinkan PPT-nya andai kala nih, andai kata, andai nih, andai trennya lagi naik, sebelumnya trennya lagi naik. Nah di sini kan harga naik, pasar naik, tren naik, struktur sedang naik, struktur pasar sedang naik, misi harga itu biasanya bermain di area resisten sampai pasar membuat tren turun, baru biasanya akan tertahan di area-area support. Oke, jelas ya. Di saat ini tren sedang naik, di saat tren naik misi harga bermain di area resisten walau hanya sumbu. Tuh gue jelasin ya, namanya kita trading itu bermainnya di harga, bukan memaksa body sampai situ, tapi sumbu cukup. Oke, jelas ya. Karena harga itu adanya di sumbu. Namun biasanya gue memakai logika dimana kalau lu mau usaha jual beli itu beli di harga rendah, jualnya di harga tinggi. Jelas ya, itu basicnya seperti itu ya, logikanya seperti itu ya. Jadi di saat lu lagi melakukan kegiatan apapun sambil lihat pasar, itu lu bisa nunggu sambil memperhatikan harga itu tiba-tiba turun. Nah tips ini bakal meningkatkan akurasi perdagangan lu. Lu buka perdagangan
misalkan di saat lewat harga mana, seperti itu, oke. Nah, kalau lu mau akurasi tertinggi itu, lu tunggu harga turun itu sampai melewati support. Bang, kalau misalkan nggak lewat support, gua buka perdagangan buy, itu kan misinya masih resisten, Bang. Harusnya nggak masalah dong, Bang. Oke, nggak masalah kalau lu udah tahu antisipasinya itu harus seperti apa. Nanti gua kasih di tips yang jangka panjangnya, oke, untuk hedging di area mana. Namun di sini gua kasih akurasi tertingginya di mana harga sudah melewati area support dan lu kasih take profit di support tersebut. Maksudnya seperti apa, Bang? Nih, gue contohin ya. Gue contohin nih. Setelah ini hadir candlestick merah seperti ini, sebesar ini. Perhatikan ya. Kalau misalkan candlestick merahnya baru turun sampai area sini, kalau lu mau beli, it's okay. Kalau ada resisten kuat yang diperkuat, di video sebelumnya ada. Jelas ya. Makanya gue ngasih video itu, ngasih pembahasan itu, insya Allah beruntun, Bang. Insya Allah beruntun biar nyambung gitu loh. Tapi kalau misalkan melewati support, ini resisten kuat ya, ibarat kata misalkan ini resisten kuat, oke. Resisten kuat itu apa, Bang? Ada di video sebelumnya. Singkatnya itu, resisten kuat itu adalah resisten yang lebih tinggi dari resisten sebelumnya. Oke, itulah resisten kuat, resistennya harus lebih tinggi dari resisten sebelumnya. Nah, kalau misalkan di saat ini ada resisten kuat, biasanya gua kasih tipsnya buat teman-teman gua, kerabat-kerabat gua khususnya ya, itu tunggu sampai close price candlestick. Pasti ada, Bang, candlestick yang kayak gini, Bang. Apalagi di emas, nggak mungkin nggak ada, pasti ada. Volatilitas di emas itu cukup tinggi, naiknya jauh, turunnya juga jauh, biasanya seperti itu. Dan banyak banget candlestick yang seperti ini. Oke, kita lanjut. Nah, di sini perhatikan ya, candlestick merah ini melewati support di sini. Support ini adalah support lemah. Walaupun support lemah, biasanya gua beli dan take profitnya cukup sampai sini. Jelas ya. Loh, kok take profitnya sampai support, Bang? Lebih bagus lagi sebenarnya sampai sumbu. Sumbu-sumbu terdekat setelah close price ini terbentuk, itu lebih bagus. Oke, di video sebelumnya udah gue contohin ya, live marketnya, gue buka perdagangan seperti apa, gue geser take profit seperti apa di video sebelum ini ya. 7 jam full gue rekam di situ, nggak ada skip-skip, kita eksekusi terus menerus di video sebelum ini selama 7 jam full. Oke, kita lanjut. Kenapa gua beli di sini? Kenapa disarankan beli di sini? Karena satu, ada resisten kuat di sini yang mendorong untuk naik. Resisten kuat di sini itu mendorong untuk naik. Bukan berarti take profitnya harus di situ. Mau di situ it's okay, nggak masalah. Cuma resisten kuat, support lemah, dan sebagainya, fungsinya adalah mendorong harga tersebut. Karena harga tertinggi di situ, harga terendah di situ, jadi pasar akan mendorong ke area situ. Namun akan tertahan di area sumbu biasanya. Di area sumbu, pokoknya sumbu terdekat, intinya seperti itu. Ini videonya bakal panjang banget, Bang. Entah gue bagi ataupun seperti apa, lihat aja ntar ya durasinya ya. Oke, sebelumnya gue mau kenalin salah satu perusahaan prop trading bumbu dalam trading, Holaprime. Apa bedanya perusahaan prop trading dengan trading retail? Perbedaan utama perusahaan prop trading dengan trading retail biasanya terletak pada sumber modal dan tanggung jawab resikonya. Singkatnya gini, lu trading dengan modal dari perusahaan, namun lu harus menaati aturan-aturan yang sudah ditentukan perusahaan prop trading tersebut. Holaprime salah satu perusahaan yang bisa menggunakan 6 platform trading sekaligus.
lu bisa milih dimanapun sesuai kenyamanan lu. This is the question. Bang, bisa nggak di MT5 atau nggak di MT4 di MetaTrader? Karena kan biasanya kita edukasi menggunakan MetaTrader, iya kan? Yes, bisa. Oke, kita bahas sedikit fitur apa aja yang dimiliki Hola Prime ini. Oke, di sini gue bahas singkat tentang Hola Prime. Di sini disediakan untuk perdagangan forex dan future. Di sini ada menu-menunya. Kalian bisa pilih akun yang kalian inginkan, akun challenge yang kalian inginkan. Di sini disediakan beberapa akun challenge. Akun challenge itu lu butuh evaluasi untuk mendapatkan akun langsung. Jadi dengan aturan-aturan yang lu bisa ikuti, itu lu bisa mendapatkan akun langsung. Maksudnya gimana? Nih, kita contohkan sedikit. Misalkan Pro Challenge. Oke, kita scroll ke bawah. Nah, di sini pilihan-pilihan yang bisa kalian sesuaikan dengan kenyamanan kalian. Ada 5 platform yang bisa kalian pilih. MetaTrader 4, MetaTrader 5, TradeLocker, DXTrade, cTrader, dan MatchTrader. Kalian bisa pilih sesuai kenyamanan kalian aja. Lalu di sini untuk sistem pembayaran ya, ibarat kata gajian lah. Ada bulanan, ada 2 mingguan, dan ada 1 minggu. Kita contohkan sedikit. Misal di sini gue pilih bulanan, pembayarannya bulanan, MetaTrader 5, dan di sini 10.000 aja kali ya, 10.000. Oke. Sini, kalian akan mendapatkan $10.000. Platformnya kita pilih tadi MetaTrader 5, dan ini aturan yang penting dari perusahaan yang nggak boleh kita langgar ya. Kalau misalkan kita langgar, otomatis kita nggak bakal lolos buat mendapatkan akun langsung. Seperti itu maksudnya. Aturan-aturan ini yang memang cukup ketat biasanya dalam perusahaan prop trading. Nah, di sini kalian bisa perhatikan maksimal harian loss-nya adalah 3%. Jadi kita nggak boleh loss lebih dari 3%. Kalau misalkan kita loss lebih dari 3%, itu kita gagal mendapatkan akun langsung dari perusahaan. Namun kita bisa mengajukan lagi, kita bisa mendaftar lagi. Lalu di sini ada trailing drawdown, dan di sini 10% batasnya. Lalu di sini profit target. Profit target ini adalah 10%. Jadi cukup mendapatkan profit target 10%, kalian bisa mendapatkan akun langsung, akun yang diberikan oleh Hola Prime. Setelah kalian mendapatkan akun langsung, kalian bisa mendapatkan bagi hasil bulanan yang tadi kita pilih. Kalian mau pilih mingguan bisa, kalian bisa pilih 2 mingguan, itu selera masing-masing. Dan biaya pendaftarannya adalah $54. Jadi $54 ini kalian bisa mendapatkan akun evaluasi seharga $10.000. Jadi akun kalian akan mendapatkan saldo $10.000 dengan kalian mendaftar $54. Lalu di sini kita lihat Prime Challenge. Kita lihat bedanya apa. Nah, di Prime Challenge ini misalkan kita contohkan sama kayak tadi ya, 10.000. Kita pilih platformnya di sini, platform MetaTrader 5, dan kita pilih bulanan juga ya, bulanan nih sesuai yang tadi. Dan di sini ada perbedaan. Untuk aturan dari Hola Prime khususnya itu 3% maksimal harian loss, dan totalnya nggak boleh lebih dari 6%. Di sini profit targetnya juga sama 10%. Setelah kalian mencapai profit target tersebut, kalian akan diberikan akun langsung yang bisa kalian pergunakan untuk bagi hasil. Jadi aturan-aturan itu harus kalian patuhi secara konsisten agar kalian nggak asal trading, maksudnya seperti itu. Dan ada perbedaan lagi antara akun Challenge Pro dan akun Challenge Prime. Perbedaan cukup besarnya juga ada di sini. Untuk akun Challenge Pro itu nggak diperbolehkan kita membuka perdagangan di saat news. Kalau akun Challenge Prime itu kita diperbolehkan membuka perdagangan di saat news. Aturannya tetap diatur oleh perusahaan. Kalian bisa mendapatkan saldo besar, namun punya aturan tersendiri. Walaupun sejujurnya gue menyarankan kalian untuk trading mandiri, tapi itu selera masing-masing. Oke, apalagi keunggulan dari Hola Prime? Hola Prime ada jaminan pembayaran selama 1 jam. Yang gue tahu itu 1 kali 24 jam maksimal. Sedangkan Hola Prime itu menjanjikan jaminan 1 jam untuk pembayaran. Dan jika ada kendala, di sini disediakan live chat selama 7 kali 24 jam. Untuk hitungan perusahaan baru, itu Hola Prime sudah mendapatkan berbagai macam penghargaan yang sudah didapatkannya. Ini salah satu hal yang perlu diperhatikan. Tapi sekarang balik lagi, kalian cocok atau tidak itu tergantung selera masing-masing.
masing-masing. Kalau misalkan kalian mau coba, itu linknya nanti gua kasih deskripsi di bawah, dan kalian bisa pakai kode ANIKI, itu kalian bisa dapatkan diskon 30% untuk biaya pendaftarannya. Oke, kita lanjut ke pembahasan kita. Gue beli di sini. Intinya support lemah ini mendorong untuk naik, ataupun resisten kuat ini mendorong untuk naik, sama aja, sama-sama ada bantuan untuk naik di satu candle ini. Oke, kenapa gue sarankan akurasi tertinggi setelahnya adalah di support? Kenapa? Karena andai kata harga nanti membuat tren turun, itu masih bisa menjangkau support yang ini. Misal harga di sini membuat tren turun nih. Di sini membuat tren turun. Misal setelah candlestick ini membuat tren turun. Misal di saat harga itu nanti naik, akan tertahan di support karena trennya sudah turun. Jelas ya, lu ulang lagi aja, karena ini memang pembahasan itu rada rumit, namun gampang diaplikasikannya ke dalam pasar kalau lu udah terbiasa. Apalagi kalau lu udah terbiasa di pembahasan kita sebelumnya, apalagi gampang banget pastinya. Oke, kita lanjut. Oke, di sini gue beli, dan kalau misalkan di sini gue sarankan nunggu harga turun dan beli misalkan sampai support aja. Lebih bagus lagi di sumbu, tuh harus gue ulang berkali-kali seperti itu. Oke, misalkan sampai support dan gue beli di sini, jelas ya. Oke, harga naik, terbentuk candlestick buyer yang belum selesai. Ini candlestick gue usahakan bikin candlestick itu berjalan ya. Cuma berjalannya ya cuma sekali dua kali lah ya, bergerak. Candlestick ini bergerak. Candlesticknya belum close dan belum terbentuk loss price di area mana kita nggak tahu. Oke. Dan di saat kita beli di sini itu kita udah dapat profit walau belum sampai resisten tersebut. Bang, kan misinya masih resisten? Yes, karena ini tips general, jadi gue usahakan akurasi yang paling tinggi. Makanya gue bilang gue cuma membagikan ini kepada kerabat-kerabat dekat gue doang biasanya. Usahakan turun dan beli hanya sampai di support untuk mengantisipasi perubahan tren yang tidak diduga. Kalau perubahan tren selanjutnya menjadi tren naik, harga masih bisa ke area resisten tersebut, bukan ke support. Begitu pula di case seperti ini. Di saat tren itu naik dan harga tiba-tiba turun, gua beli bukan sampai resisten, tapi sampai di support. Jelas ya, karena untuk mengantisipasi di saat harga, di saat pasar tiba-tiba membuat tren turun, maka misi harganya adalah di area support, jadi belum tentu menjangkau resisten. Namun untuk saat ini masih di resisten, jelas ya. Tapi gua beli dan sampai di support aja, karena kan di sini urusannya sama modal, Bang. Kalau lu beli di harga manapun tapi modalnya itu besar dan margin lu itu cukup, nggak masalah ya kan. Namun kan kalau misalkan modalnya kecil, margin lu itu kecil, dan di saat membuat tren turun dulu nih, harga naiknya rada lama gitu ya, itu kan menguras modal lu, Bang. Nah, disitulah yang gua kasih tips generalnya buat kerabat-kerabat dekat gua doang biasanya. Jelas ya, kita lanjut. Nah, di saat ini harga sempat naik dan kita udah dapat profit di sini. Perdagangan kita sudah tertutup support tersebut. Oke. Kalau mau taruh di resisten, it's okay, itu urusan lu. Cuma kan di sini gua kasih tips paling akuratnya aja. Oke, jelas ya. Nah, Bang, kalau misalkan ada pertanyaan lagi nih, Bang, kalau misalkan lu di video sebelumnya ada buy di saat lewat support lemah, lu buy sampai resisten kuat, ada pertanyaan seperti itu juga. Oke, nanti gua contohkan itu biasanya akurasinya itu case seperti apa. Oke, kita bahas perlahan karena banyak teman-teman juga yang belajar di sini. Gua nggak ngajarin 1-2 orang, jelas ya. Oke, lanjut. Harga masih bergerak dan kita udah dapat profit di sini. Lalu harga kembali turun. Harga kembali turun, kita udah ngantongin profit di sini, udah kita close di sini. Kenapa harga ini turun? Biasanya terdorong nih sama sumbu-sumbu di sini.
atau enggak di sini, atau enggak di sini. Harga terendah di area situ yang sebelumnya udah kita bahas juga, oke? Karena ada harga-harga terendah di sini yang menahan harga itu untuk naik, biasanya harga kembali turun. Namun pasar, nih market maker itu biasanya membuat harga tertinggi ini untuk menjadikan pijakan, untuk menjadikan pijakan harga selanjutnya. Makanya di pasar itu market maker selalu membuat seperti ini. Kalau lo perhatikan ya, ini bagi teman-teman yang melihat di pasar seharian pasti tahu candlestick seperti ini. Bukan orang yang ngaku-ngaku trader tapi cuma sejam di pasar, 2 jam di pasar, mana tahu harga-harga kayak gini, nggak bakal tahu harga-harga kayak gini. Kalau misalkan cuma sejam 2 jam, 1 sesi, 2 sesi, 3 sesi, nggak bakal tahu harga-harga kayak gini. Namun teman-teman yang biasa di pasar, yang seharian di pasar pasti tahu nih harga tertinggi ini bisa jadi pijakan untuk harga selanjutnya. Oke, jelas ya, kita lanjut. Harga kembali naik. Ya, jelas ya. Dan andai kata candlestick hijau ini close price ya di sini, di saat candlestick selanjutnya itu turun, biasanya tertahan oleh harga tertinggi di candlestick sebelumnya. Inilah fungsinya, Bang. Contohnya kayak ini, harga terendah di saat candlestick itu turun dan naik tertahan oleh sumbu-sumbu di candlestick sebelumnya. Begitu pula candlestick yang ini. Jelas ya, sebenarnya kalau misalkan di video sebelumnya lu pada fokus, itu semuanya udah gue jelasin ya. Cuman kan ini kan gue kasih tipsnya, akurasi tertinggi lu beli di mana, harga seperti apa, maksudnya seperti itu. Oke, kita lanjut. Nanti kalau ada pertanyaan, tulis di kolom komentar aja ya. Insya Allah gue pasti balas kok, gue usahakan balas satu persatu ya. Harga kembali turun, harga masih bergerak ternyata tadi. Close price ya di sini. Close price itu masih di atas sumbu tersebut, di atas harga tertinggi di candlestick sebelumnya. Jelas ya. Ini biasanya candle-candle kayak gini yang gue selalu perhatiin. Kalau ada candlestick yang hadir, gue lihat close-nya itu di area mana, di atas sumbu atau di bawah sumbu. Sumbu itu akan menahan atau tidak seperti itu. Oke. Andai kata close-nya di sini, kalau mau turun itu akan terganggu oleh sumbu di sini. Kalaupun masih turun lagi, dia harus melewati sumbu lebih rendah lagi. Nih, misal simple banget kan? Kalau lu perhatiin tuh simple banget. Misal dia turun lagi nih dan melewati sumbu ini bakal nahan dia buat naik seperti itu loh. Itu pasar selalu kayak gitu geraknya. Kalau lu perhatiin pasar bergerak itu seperti itu. Lu lihat beberapa time frame itu ternyata ada harga terendah, itu biasanya menahan di situ. Harga terendah itu biasanya ada support di time frame lebih rendah pastinya. Oke, karena dia sempat turun dan di sini di sumbu paling tinggi itu biasanya ada resisten di time frame lebih rendah dari cash saat ini. Seperti itu, jelas ya, insya Allah ya. Kita lanjut. Kalau kita panjangin itu ada di video sebelumnya, nanti kita panjanginnya belakangan aja ya. Nanti kita bahas lagi belakangan kalau mau dipanjangin. Oke, kita lanjut. Harga ini turun membentuk candlestick merah untuk sementara karena harga masih bergerak. Oke. Dan sumbu ini yang gue jelaskan tadi akan menahan dia untuk turun. Oke. Harga kembali naik. Jelas ya. Dan terbentuk candlestick buyer. Di live market sebelumnya gue contohin detailnya, bisa buka perdagangan dimanapun. Namun di tips ini gue kasih akurasi tertingginya, cuma lu harus sabar sedikit ya. Lu harus sabar sedikit karena trader itu memang dikenalnya penyabar, Bang. Lu harus sabar menunggu momen, dan momen-momen yang memiliki akurasi tertinggi kita bahas sekarang. Tips generalnya jelas ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini lu perhatikan harga tertingginya tertembus close price di sini. Close price ya di atas resisten kuat
di sini, jelas ya. Namun lu perlu perhatikan nih, kalau misalkan case-nya seperti ini, di time frame lebih tinggi, biasanya ada sumbu yang lebih rendah dari sumbu sebelumnya. Dari sumbu di candlestick sebelumnya. Kalau lu perhatiin ya, kalau lu buka dua time frame, biasanya seperti itu. Kenapa gue jelaskan seperti itu? Karena di sini supportnya sudah lebih rendah dari support sebelumnya. Walaupun resistennya lebih tinggi, ini kan pasti bikin resisten nih kalau close price-nya di sini, ya kan? Mau berapapun candlestick hijau di atas, pasti membuat candlestick merah setelahnya. Nggak mungkin nggak ada candlestick merah, dan resistennya pasti lebih tinggi dari resisten sebelumnya, sama aja. Intinya pasti lebih tinggi dari resisten sebelumnya. Begitu pula di sini supportnya lebih rendah, jelas ya. Gue jelasin pelan-pelan nih bang, biar lu paham ya, biar lu paham secara detail. Nggak asal beli di sini, jual di sini, nggak asal seperti itu. Kalau misalkan untuk buka perdagangannya, usahakan di sini lu nggak buka perdagangan dulu. Kalau lu mau buka perdagangan, nggak masalah. Asal lu lihat time frame lain ya, lu lihat time frame lain itu nggak masalah. Cuman kalau di sini di case seperti ini, usahakan jangan, karena supportnya udah lebih rendah dari support sebelumnya. Jelas ya, kalau misalkan membuat resisten kuat yang diperkuat, nggak masalah. Oke, jelas ya. Oke, lanjut dulu. Di case seperti ini kita baru buka perdagangan satu, dan gue bakal bikin case konsolidasi di area sini. Hadir candlestick merah seperti ini. Candlestick merah yang cukup besar. Misal lu mau buy, it's okay, tapi sampai di support ini aja. Karena support ini merupakan support yang lebih rendah dari support sebelumnya. Jadi ini support kuat ya. Ini support kuat walaupun trennya masih naik, it's okay, karena masih ada dorongan di sini nih bang. Masih ada dorongan di resisten ini. Ini kan resisten kuat nih ya. Dan ada resisten lemah. Jadi masih ada dorongan di sini. Kalau lu mau beli, it's okay. Cuman usahakan kalau case-nya seperti ini nih, lu perhatikan supportnya ya. Tren naik, tapi supportnya itu lebih rendah, membuat harga lebih rendah. Oke, nggak perlu gue ulang lagi ya. Kalau case-nya seperti ini, lu usahakan di sini ada candlestick hijau atau lagi nih bang. Misal sebelum candlestick merah ini hadir candlestick hijau dulu, baru candlestick merah. Nah, ini akurasinya lebih tinggi bang kalau lu mau buy. Tapi kalau bisa di tips general ini gua harus tekankan lagi, tips ya. Namanya tips itu akurasinya lebih tinggi. Tips itu bukanlah basic. Basicnya ada di video awal. Kesini kita kasih tips akurasi tertingginya seperti apa. Oke? Nggak perlu gue ulang lagi ya. Kalau misalkan case-nya seperti ini, itu akurasinya lebih tinggi untuk lu buy, tapi hanya sampai di support ya, hanya sampai di support kuat tersebut. Jelas ya. Oke, lanjut. Harga naik, candlestick masih berjalan. Kembali turun dan menjadi candlestick seller. Di sini ada support kuat yang diperkuat, jelas ya. Teman-teman pasti udah paham ya, yang udah memahami struktur pasar, perubahan tren seperti apa, aba-abanya seperti apa. Di video sebelumnya ya, udah kita bahas banyak banget, oke? Di sini trennya masih naik ya, dan mulai terbentuk candlestick seller lagi. Biasanya kalau misalkan andai kata terbentuk seller lagi, trennya udah turun. Makanya tips general ini gua usahakan lu buka perdagangan mengantisipasi ke depannya, itu lu membaca masa depan seakan-akan lu ambil kemungkinan terburuk ya bang. Jadi andai kata misalkan kemungkinan terburuknya itu trennya berubah gitu loh, membalikan tren di saat lu buka perdagangan seperti itu. Andai kata berubah trennya menjadi tren turun, kalau lu buy tadi masih bisa menjangkau area support seperti itu. Kalau misalkan trennya lagi naik, tunggu turun, buy sampai support untuk menjaga-jaga, untuk mencegah andai kata perubahan tren secara mendadak seperti itu, entah dari berita atau apapun ya. Jelas ya. Oke, kita lanjut. Ternyata candlestick masih bergerak.
dan akhirnya close price-nya di sini. Dan setelah close itu terbentuk candlestick merah, candlestick seller. Oke, kita lanjut. Hadir lagi candlestick buyer. Nah, biasanya nih Bang, market maker itu harus membuat pijakan untuk harga itu naik. Biasanya seperti itu. Terbentuk sumbu-sumbu di harga tertinggi itu buat jadi pijakan, dan sumbu-sumbu itu di time frame lebih rendah itu membuat tren secara perlahan. Tuh, kalau lu biasa di pasar, lu pasti ngelihat kayak gitu Bang. Yang nggak ngelihat itu cuma bolak-balik di pasar, garis yang udah kehalang banyak banget, dinding itu masih dipakai dan bolak-balik ya di situ. Itu biasanya cuma sejam di pasar, 2 jam di pasar, 1 sesi, 2 sesi, 3 sesi. Misalkan mau naik ke resisten ini atau nggak resisten ini, misal itu biasanya harus melewati dulu close price-nya di sumbu tertinggi untuk menjadikan pijakan. Nah, harga tersebut untuk naik biasanya seperti itu, dan selalu seperti itu kalau lo lihat di pasar ya. Makanya gue selalu bilang buktikan sendiri di pasar, nggak usah denger dari mulut gue. Lu lihat sendiri di pasar lu buktikan sendiri di pasar lu, kan pasar kita sama ya kan. Jadi harga tertinggi itu biasanya kayak tangga Bang, yang di video sebelumnya gue jelasin ya. Harga-harga tertinggi yang terbentuk di pasar itu membentuk seperti tangga. Itu biasanya harga naiknya gampang ntar. Di saat harga naik, itu turun ke pantul lagi selama sumbu tersebut. Naik lagi, turun lagi, ke pantul lagi. Biasanya seperti itu. Nih kita contohkan maksudnya seperti apa. Oke, kita lanjut. Nah, harga kembali turun dan close price-nya di sini. Ini yang gue maksud. Di sini ada harga tertinggi. Di sini ada harga tertinggi. Harga di saat harga itu naik dan turun lagi, harga bergerak ya. Lu bayangin harga bergerak ya, kan di pasar harga selalu bergerak Bang, nggak candlestick naik jadi, candlestick naik jadi, kan nggak begitu ya kan. Harga selalu bergerak. Di saat harga itu naik, lu perhatikan di pasar, dan harga itu turun akan terhalang di sini. Naik lagi dan close-nya di atas 2 sumbu ini, itu turunnya biasanya berat. Biasanya kalau misalkan kondisinya sumbu-sumbunya seperti ini, harga tertingginya seperti ini, makanya seringkali di saat harga turunnya cepat, itu udah bikin sumbu-sumbu di bawah. Kalau lu perhatiin Bang, di periode sebelumnya, sumbu-sumbu di bawah tuh udah dibikinin sama pasar. Sumbu-sumbu di bawah yang seperti tangga, yang bentuknya seperti ini, nih, sumbunya seperti ini nih, letak-letak sumbunya di sini, atau enggak di bawah, sini, di sini. Jadi kalau misalkan harga ini turun dan melewati sumbu-sumbu ini, biasanya rada sulit close price-nya ya. Close price-nya ya, di saat harga itu naik itu sulit, dan close price-nya melewati sumbu-sumbu tersebut itu biasanya sulit seperti itu. Oke, pokoknya di video sebelumnya udah kita bahas ya. Di video sebelumnya kalau lu perhatiin udah kita bahas, udah gue jelasin kalau nggak salah ya. Udah gue jelasin, udah ada live marketnya juga, gue contohin, gue buka perdagangan di sumbu-sumbu seperti ini juga seperti apa, udah gue jelasin juga, udah gue contohin juga. Kalau lu fokus, lu pasti ngelihat harga-harga seperti ini. Oke, kita lanjut. Ini yang gue maksud. Walaupun tren ini di saat ini tren turun, ada dorongan untuk turun, tapi sumbu-sumbu ini akan menahan dia untuk turun. Kalau close price-nya di sini biasanya seperti itu. Cuma kan di sini trennya masih naik ya. Di sini fokus kita itu adalah misinya masih di resisten ya. Cuman usahakan buka perdagangan itu sampai kebalikannya aja. Tips general ini gua peruntukan untuk itu. Akurasinya semakin besar, cuman lu membayangkan, mengantisipasi seandainya ada perubahan tren seperti itu. Perubahan tren secara mendadak. Jadi lu antisipasi dan nunggu harga lewat support, buy sampai support. Trennya masih naik, masih ada dorongan untuk naik, tapi lu cuma sampai support. Itu akurasinya tinggi banget, seperti itu maksud gua. Oke, kita lanjut. Nah, harga kembali naik karena di sini trennya masih naik. Jelas ya. Harga kembali naik, namun candlestick masih bergerak di sini. Candlestick di sini masih bergerak, harga naik. Biasanya nih kalau lu perhatikan penjelasan gue yang tadi,
sumbu ini akan menahan dia untuk naik biasanya. Kalau mau akurasi lebih tinggi lagi, lu bisa perhatikan time frame lebih rendah. Cuman kayaknya kalau terlalu banyak tips lu bakal pusing. Jadi tips ini kita khususkan untuk yang tadi aja dulu ya. Tren naik lu beli sampai support, tren turun lu beli sampai resisten. Itu aja dulu fokus kita ya. Tips general jangka menengah ini gua khususkan untuk itu. Untuk yang jangka panjangnya nanti setelah ini kita bahas. Oke, detailnya apalagi kita bahas setelahnya lagi, karena detailnya itu bikin temen-temen yang rada bete ngelihat pasar nggak turun-turun, itu kita khususkan di tips general detailnya. Oke, kita lanjut. Harga masih bergerak. Harga kembali turun. Kalau misalkan turun lagi ke bawah, terbentuk candlestick merah, sumbu-sumbu inilah fungsinya. Harga-harga tertinggi ini dibikin pasar bukan tanpa sebab. Harga-harga tertinggi ini akan menahan dia untuk turun, biasanya seperti itu. Oke, jelas ya, kita lanjut. Hadir candlestick seller seperti ini. Akhirnya dia turun lagi sampai membentuk candlestick merah. Jelas ya. Di sini yang gue bilang dia akan menahan untuk turun. Di saat dia turun, di sini ketahan, di sini juga ketahan. Oleh karena itu biasanya pasar seperti ini. Harga kembali naik. Ternyata tertahan oleh dua sumbu tertinggi di sini. Bukan berarti dia harus naik lagi ngelewatin ini, bukan. Cuma ini adalah penahan dia untuk turun. Penahan pasar untuk turun. Jelas ya, itu gue harus detailin seperti itu ya. Karena banyak teman-teman yang masih pemula gitu loh. Jadi gue jelasinnya itu sesuai logika mereka yang biar bisa nangkep gitu. Biar nangkepnya itu enak ya. Dengan bahasa yang insya Allah gue lebih permudah lagi buat teman-teman kita yang belajar. Kita lanjut. Candlestick merah ini close price-nya di sini. Dan sumbu ini tadi menahan untuk turun di saat candlestick itu sedang berjalan. Satu lagi sumbu harga tertinggi mendorong untuk naik. Kalau lo lihat di time frame lebih rendah, biasanya di sini ada resisten. Jelas ya. Lu playback ulang lagi aja ya, lu playback ulang, lu dengerin baik-baik penjelasan gua. Kalau lu nggak mau pakai logika, it's okay, lu tinggal dengerin aja yang gua beli di mana, take profitnya di mana, ada bagian-bagian itu nggak apa-apa. Cuma kalau lu mau memahami pasar, lu bisa dengerin penjelasan gua baik-baik, karena di sini kita belajar untuk memahami pasar, bukan hanya mengikuti mentor lu doang. Kalau lu cuma ngikutin mentor lu, beli di sini selesai, jual di sini selesai. Cuma lu nggak bisa, lu nggak mandiri. Kalau lu bisa memahami pasar itu enak, lu ngeliat pasar bergeraknya aja enak bang. Ya, gue mencoba menjelaskan ini ke teman-teman biar lebih enak lu memahami pasar. Oke, kita lanjut. Close price-nya di sini. Lalu hadir candlestick buyer seperti ini, dimana satu trennya naik. Yang kedua, sumbu-sumbu tadi udah gue jelasin ya, lu tinggal playback ulang aja, oke? Dan di saat harga naik ini, kalau lu mau perhatikan, ini kan isi lagi resisten nih. Nah, ada resisten di sini, jelas ya, ada resisten di sini, ya jelas ya. Makanya biasanya pasar bakal seperti ini. Jelas ya, harga akan kembali terdorong untuk turun, atau kalau misalkan close price-nya di sini, misal close price-nya di sini biasanya itu akan turun dulu, atau enggak cuma sumbu juga nggak masalah. Misal seperti ini juga bisa. Walaupun candlestick itu naik, biasanya akan turun sebentar untuk menyeimbangkan di area resisten di area sini. Biasanya seperti itu. Oke, jelas ya. Andai close di sini, karena kan misinya adalah resisten, dan resisten banyak di area sini. Misal, karena kan ini kan lagi konsolidasi, yang gue contohkan itu misalkan tren naik itu tiba-tiba berkonsolidasi di area tersebut ya. Lu buka perdagangannya itu usahakan tren naik dan membuat resisten kuat. Lu tunggu sampai melewati support, baru lu buy, tapi sampai support mengantisipasi adanya tren turun. Tuh yang penting. Oke, poinnya ada di situ. Contohnya ada di sini. Oke, kita lanjut. Harga kembali turun dan close price ya di harga ini. Kita menghitung
hitung seluruh candlestick, bukan cuma sumbunya doang. Oke, jelas ya. Kita lanjut. Nah, harga kembali naik di sini. Nih, yang tadi kita jelaskan. Di sini gua bakal siap-siap buka perdagangan. Kalau lu perhatiin case-nya, ini nggak jauh beda sama case sebelumnya. Ini kalau lihat pasar juga sering terjadi seperti ini. Makanya gue kasih beberapa detik buat lu perhatikan kenapa gue bilang case-nya nggak jauh beda dari case sebelumnya. Dah ya, jelas ya. Nih, gue jelasin. Pertama, close price-nya di sini. Dan close di atas resisten kuat. Nih, perhatikan case yang baru awal tadi. Nah, jelas ya. Kita jelasin. Close-nya di atas resisten kuat untuk meneruskan. Dan supportnya udah mulai naik. Gua bakal bersiap, entah gua pasang buy limit, entah gua menunggu candlestick itu turun, entah gua sambil main game dan gua liatin pasar di layar satunya lagi, itu gua bakal merhatikan andai kata harga turun. Jelas ya, turun seperti candlestick sebelumnya. Andai, kan belum tentu turun. Bisa aja gue contohin buat naik, kan? Oke, kita contohin. Di sini gue bakal siap-siap liatin pasar. Biasanya seperti itu. Kalau misalkan gue udah ngeliat cash seperti ini, gue bakal fokus ngeliatin pasar, nunggu harga itu turun, ataukah gue pasang buy limit di bawah. Kita lanjut. Andai kata gue contohin bikin candlestick seller lagi yang cukup panjang di sini, kira-kira gue bakal buy atau enggak dari penjelasan yang tadi udah kita bahas? Coba beberapa menit gue kasih tuh. Jelas ya, di sini gue bakal buy. Pastinya gue bakal buy. Oke, di saat tren naik, ada resisten kuat yang mendorong untuk naik dan melewati support di sini. Supportnya pastinya lebih tinggi. Jelas ya, gue bakal buy dan gue usahakan take profit ya cukup sampai sini, cukup sampai support. Gue ulangin sekali lagi bagi teman-teman yang skip, kan trennya lagi naik bang, kenapa lu nggak sampai resisten? Kata lu misi harganya bermain di area resisten. Gue ulangin sekali lagi buat teman-teman yang baru nonton ataukah yang skip video tadi. Tips general ini gue kasih akurasi tertingginya. Jadi kalau misalkan tren lagi kuat naik, itu lu beli tapi sampai di support. Kenapa? Untuk mengantisipasi terjadinya perubahan tren secara mendadak. Kalau perubahan tren tadi secara mendadak terjadi di pasar, terjadi perubahan tren turun, dan misi harga akhirnya bermain di area support, support ini masih bisa dijangkau. Gue ulangin sekali lagi doang ya. Perhatikan baik-baik buat teman-teman yang skip. Oke, jelas ya. Di sini ada momen lagi buat kita buka perdagangan. Gua beli dan hanya sampai di support. Loh, dikit banget bang, cuma sampai di support. Kalau cuma segitu mah dikit banget bang. Tergantung time frame-nya bang. Kalau time frame-nya itu time frame besar, terjadi kondisi seperti ini, apalagi di emas nih, lagi sering banget kemarin-kemarin kan, lagi turun jauh banget, dan momen seperti ini sering banget terjadi. Di situ banyak daging yang bisa lo ambil, oke? Candlestick ini tuh banyak banget di pasar bang, sering banget, apalagi di pasar emas. Oke, kalau di sini time frame 1 hari cashnya seperti ini, itu dagingnya di sini gue beli dan di sini jauh, cukup jauh buat lu dapetin profit cukup besar ya, lumayan lah ibarat katalah. Close di atas resisten kuat dan tiba-tiba turun sampai support, melewati support ya, beli sampai sini. Andai kata close price-nya di sini selesai, itu biasanya kalaupun naik itu akan sampai di support ini biasanya. Kalau turun lagi gimana bang? Nggak harus langsung. Setelah candlestick ini hadir dan turun lagi, lu lihat cash lagi.
Kalau misalkan ada yang mengganjal, itu biasanya ada di time frame lain ya. Cuman ini akurasi tertingginya gua kasih tips general yang biasanya gue cuma kasih ke beberapa kerabat terdekat gua doang. Oke, di sini gua buy hanya sampai di support tersebut, bukan sampai di resisten. Kalau mau maksa sampai resisten, it's okay. Cuma kalau gua sampai support dan harga terpantul lagi ke bawah, itu masih bisa bermain lagi di area sini, masih bisa cari keuntungan lagi di area sini. Tuh enaknya. Oke, jelas ya. Untuk sementara gua buy dan hanya sampai di support tersebut. Oke, tinggal ulang-ulang aja ya, lu playback ulang aja ya. Oke, lanjut. Harga masih bergerak, gua udah buy dan harga kembali naik. Jelas ya. Satu, dorongan. Di sini ada resisten lemah yang diperkuat. Oke, makanya gua nggak ragu-ragu buat buy setelah lewatin support ini. Tapi cuma sampai di support, it's okay, nggak masalah. Kita udah profit di sini, gua udah profit di sini. Oke, gua buy di sini. Oke, kita lanjut. Gua udah dapat profit di sini. Lalu candlestick hijau hadir, bang. Kalau gua take profitnya sampai di resisten kuat di atas, profit gue itu lebih gede, bang, lebih banyak, bang. Ya nggak masalah. Cuma kan gue selalu bilang, usahakan jangan rakus. Di trading ini kita itu penyakitnya cuma satu, rakus, bang. Kalau mau take profit lebih tinggi lagi, oke, gue cuma kasih akurasi yang paling besar seperti apa. Lu cuma butuh kesabaran doang untuk menggapai akurasi terbesar yang gua kasih di tips general saat ini. Oke, kita lanjut. Hadir candlestick buyer seperti ini dan sudah melewati resisten tersebut. Misinya adalah di resisten. Jelas ya, masih bermain di area resisten. Oke, candlestick masih bergerak. Kita lanjut. Harga kembali turun. Harga masih bergerak dan harga kembali turun. Jelas ya. Nah, perhatikan. Kalau lu dengerin penjelasan gua dari awal, itu lu pasti tahu fungsi dari harga tertinggi di candlestick terakhir ini. Kalau lu perhatiin penjelasan gua, di sini juga ada fungsinya. Kenapa harga ini kembali naik? Salah satunya adalah sumbu. Jadi close price si candlestick buyer ini dia naik nih, close di atas sumbu ini. Kalau dia turun, sumbu ini akan mendorong untuk naik. Jelas ya. Setelah harga tercapai, harga di sini banyak resisten, harga kembali turun. Logika pasar sebenarnya gampang, bang. Kalau lu perhatiin market maker itu, kalau lu ngeliatin pasar seharian, itu sebenarnya mudah, bang. Cuma biasanya kebanyakan tuh mentor-mentor tuh nggak jelasin seperti ini. Kebanyakan cuma buy di sini, sampai sini, udah kelar, satu candle dibikin udah jadi. Nggak mempelajari candlestick secara utuhnya saat bergerak. Tuh, masalah seperti itu. Karena jarang trader yang memperhatikan pasar seharian. Kebanyakan mentor-mentor itu cuma cari member doang gitu. Oke, kita lanjut aja, nggak usah bahas itu ya. Kita lanjut. Oke, harga kembali turun sementara, namun candlestick masih bergerak. Karena kan ini mengkompilasi seluruh time frame. Nggak asal pasar turun tanpa sebab gitu, nggak asal pasar naik tanpa sebab. Oke, kita lanjut. Harga kembali naik. Di sini ada momen lagi jika kita mau memperhatikan pasar. Yang tadi kita udah dapat momen ya, udah 2 momen ya kalau nggak salah ya. Udah 2 momen di akurasi tertinggi tips general yang saat ini kita bahas. Udah kita dapat 2 momen dan itu sering terjadi di pasar karena banyak time frame yang bisa kita pergunakan. Oke, kalau misalkan time frame besar, lu pakai tips general ini, lu dapat profit lebih banyak. Cuma ya yang penting kan harus sabar. Trader itu yang penting harus sabar. Kuncinya adalah sabar. Oke, lanjut. Kenapa gue bilang ada momen lagi? Sesuai case sebelumnya. 1, mana lagi tadi? Oh ini ya. 2. Case sebelumnya di sini support sudah lebih tinggi, membentuk support yang lebih tinggi dari support sebelumnya. Oke. Dan
akan membuat resisten. Kalau close di sini ya, kalau close price di sini ini belum tentu, candlestick bisa aja masih jalan gue bikin. Kalau close price di sini akan ada momen lagi buat mata kita fokus untuk ke support ini atau enggak support bawah, tergantung close-nya di mana nanti. Misal ini gua hapus dulu deh ya, misal nih close-nya di sini, misal ya gua buy tapi cuma sampai di support ini. Kalau terbentuknya candlestick seperti ini ya, selanjutnya ya, misal close price si buyer ini, si candlestick hijau ini udah jadi nih, misal nih, terus yang nongol candlestick merah dan sampai sini close udah selesai, udah jadi, gue buy tapi sampai sini. Banyak dorongan di sini, resisten kuat, support lemah, support kuat. Jadi hanya sampai sini. Misal, oke, kita lanjut. Kita nggak tahu nih candlestick udah berhenti atau belum nih. Ya, kita lanjut. Candlestick masih berjalan ternyata. Karena gue bikin PPT ini rada-rada lupa ya. Udah kemarin beberapa hari yang lalu gue buat, cuma gue baru bisa bahas sekarang. Oke, ternyata masih bergerak dan dia close price-nya kayaknya di sini nih. Andai kata close price-nya di sini masih sama, masih berlaku seperti tadi, seperti yang kita udah bahas, akan ada momen di area sini. Gue bakal fokusin mata gue di area-area support. Kalau pakai tips general di saat ini, gue harus tekankan ya. Tips general ini biasanya gue kasih ke kerabat-kerabat gue yang baru belajar dan gue cari mudahnya dulu gitu loh. Kerabat-kerabat deket gue doang biasanya gue kasih. Oke, kita lanjut. Nih, pertanyaan teman-teman kita dan beberapa kerabat gue juga bertanya, Bang, biasanya nggak sabaran nih ya, yang nggak sabaran. Kok lu ada buy-nya di support, take profit-nya itu di resisten? Misinya kan di resisten ya, nggak take profit di support, tergantung case-nya. Oke, kita bahas di video selanjutnya ya. Ini sampai sini dulu aja ya, soalnya kan videonya bakalan cukup panjang juga. Di sini udah gua kasih poinnya seperti apa. Nanti kita sempurnakan lagi di video setelah ini. Karena ada beberapa kerabat gue yang nanya, akurat banget emang kalau misalkan tren naik, kita beli hanya sampai support. Di saat tren tiba-tiba turun, support itu masih bisa kejangkau gitu. Cuman nunggunya itu rada bete, ya kan? Nunggunya itu rada bete, akurasinya tinggi, nunggunya rada bete. Kok gue lihat lu ada yang take profitnya sampai resisten, Bang? Kerabat gue ada yang nanya kayak gitu. Dan biasanya temen gue itu kalau belajar memang harus ada pertanyaan seperti itu ke gue. Kalau nggak ada pertanyaan, gue bingung dia belajar apa enggak gitu loh, maksud gue. Biasanya seperti itu. Jadi gue malah senang kalau ditanya seperti itu, dan momen seperti itu lu pasti dapetin. Kan yang dari tadi gue jelasin itu kan beli sampai di support. Kok lu ada yang beli dan take profitnya di resisten? Oke, selanjutnya kita bakal bahas. Ada beberapa momen yang gue beli tapi take profitnya sampai resisten, bukan sampai di support. Kita lanjut di video bagian 2 ya, lanjutan dari video ini. Oke, thank you banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.